berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah Allah ada tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem katanya, pergilah dan selidikilah dan dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapa dalam surga, firman-Mu sangat indah, penuh kebenaran, penuh keajaiban anugerah. Kami mau belajar sedikit kebenaran dari firman-Mu yang kaya ini, untuk menjadi satu bekal pengajaran, mengajar hikmat, mengajar beriman, mengajar satu sikap yang benar di hadapan Tuhan, kepada Tuhan. Dengarlah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yang mulia bersalutkan kesederhanaan. Dalam yang sederhana terkandung kemuliaan tertinggi. Tuhan Yesus pernah berkata, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Apa yang mereka lihat? Melihat Yesus. Yesus yang apa? Yesus yang adalah Allah yang inkarnasi. Yesus yang adalah penuh kasih karunia. Yesus yang adalah di dalam dirinya kepenuhan Allah berdiam. Berbahagialah mata yang melihat yang kamu lihat. Tapi di tempat yang lain Tuhan Yesus juga berkata, dalam bentuk peringatan, berbahagialah jika engkau tidak kecewa dan menolak aku. Artinya apa? Ada orang yang kecewa, ada orang yang menolak. Karena melihat Yesus itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Kok gitu? Kok gitu? Yesus datang di dalam satu kesederhanaan. Itu bisa membuat orang kecewa. Orang mau ikut dia, keren Yesus, mau ikut dia. Tuhan kami mau ikut engkau. Ketika Tuhan Yesus ngomong, mereka pergi. Yesus tidak membuat orang itu ikut dia karena Yesus mau menerima manfaat. Selalu mereka kecewa karena dirugikan Yesus. Tidak pernah. Yesus mau memberkati mereka. Tetapi yang menjadi penghalang adalah mereka sendiri mempunyai masalah. Dan Yesus menyampaikan sesuatu yang sulit bagi mereka untuk terima. Tapi kalau mereka bisa melihat sesuatu yang esensi, sesuatu yang mulia, mereka akan meninggalkan segala-galanya demi tidak kehilangan Yesus. Jiwa yang remeh, jiwa yang hina, jiwa yang buruk, ketika melihat Yesus yang berbalutkan kondisi yang tidak semarak, tidak glorious, tidak wah, tapi datang dalam kesederhanaan, orang miskin, seorang yang biasa, latar belakang biasa, ya, lahirnya di kandang domba, dari keluarga tukang kayu yang tidak berada, tidak punya kekuatan militer, jabatan, dan macam-macam. Lalu ketika ikut dia, itu banyak tantangan. Apalagi yang namanya jalan salib. Maka orang menjadi kecewa dan meninggalkan dia. Coba dia datang langsung mujizat, pertolongan, macam-macam. Hanya yang baik. Seluruh dunia langsung ikut dia. Dia mampu lakukan.
Berapa banyak orang datang mau jadikan dia raja. Kenapa? Mereka miskin. Yesus gak usah bikin roti, gak usah bikin izin usaha, bangun pabrik, cari modal, rekrut pegawai, jaga sapam, jaga dengan polisi, untuk membuat pabrik dunia. Orang mau jadikan dia sebagai raja. Kenapa? Enak. Semua enak. Gak usah rumah sakit, tinggal dia sentuh semua sembuh. Dia simsalabim langsung makan. Air, semua kebutuhan. Orang mau mendapatkan sesuatu dari dia. Tapi justru satu Yesus mengatakan, kamu cari saya bukan untuk karena you beriman, melihat sesuatu yang mulia. Tapi karena you cuma mau makan. Karena you kenyang, hanya mau roti. Padahal bukan itu yang paling engkau butuhkan. Orang ketika gagal melihat kemuliaan Yesus yang tersembunyi akan kecewa. Kalau orang melihat jalan salib, mereka akan kecewa. Tapi bagi orang yang percaya, mereka melihat dalam salib ada kemuliaan. Dalam diri Yesus yang lahir di kandang domba, Allah yang inkarnasi. Dan bukan kerendahan, tetapi kebesaran pengorbanan. Melihat salib bukan kekalahan dan kehinaan. Tapi di situ hati yang paling rusak itu hancur. Dan lutut yang sering berdirikan tegak dengan gagah akan menjadi goyah dan bersujud di dalam kerendahan. Dan memberikan hati. Bagaimana melihat? Orang remeh selalu melihat fenomena. Melihat yang superficial. Tertipu dengan kemuliaan palsu. Kita melihat sesuatu tawaran-tawaran yang manis-manis dan kita ditipu. Tetapi yang baik, yang benar, yang jujur, yang mendidik, kadang memberikan kita rotan, memberikan kita yang pahit. Tapi kemudian membawa kita dalam kemuliaan. Hukuman bagi orang yang gagal melihat yang sejati dan suka melihat yang fenomena, yang enak-enak tapi menipu, akan mati, tertipu dan dirugikan. Saya mendapat cerita dari orang, cerita yang sebenarnya sangat umum, cerita keluarga. Ada wanita yang ketika akan menikah, dia senang calon pasangannya dari keluarga kaya. Masuk dalam keluarga kaya akan memberi dia harapan hidup lebih nyaman, ada uang, keluarga kaya. Banyak orang itu seperti demikian, tapi tidak selalu ceritanya seperti yang mereka pikirkan. Nah, lalu masuk dalam keluarga kaya, dia harus melayani. Nasi pun harus disendok, air pun disuguhkan. Ya. Dalam keluarga kaya itu sepertinya biasa, kaya dilayani. Nah, kadang itu yang melayani adalah juga istri. Ya. Tapi yang kaya itu bukan suami, tapi mertua, si bapak. Dan orang kaya bisa bangkrut, dan waktu bangkrut menjadi hilang uang. Dari kecil, suami ini adalah enak, selalu nyaman, dimanja, semua dilayani. Membuat dia menjadi tidak mampu kerja. Membuat dia menjadi tidak ulet. Hanya bisa dilayani, tidak bisa kerja, nggak bisa apa. Seorang yang lemah, tidak ada suatu fighting spirit. Karena dari kecil seperti demikian. Tapi orang dari latar demikian miskin pun masih sok. Masih nuntut. Kayak raja. Tapi tidak punya kualitas. Istri harus kerja cari uang. Jualan. Setengah mati. Cari uang yang mungkin tidak banyak. Sampai di rumah mesti melayani sang tuan raja. Yang bangkrut, yang miskin. Yang tidak mempunyai sesuatu yang hebat. Tapi dalam keluarga kadang itu kasihan. Ada orang yang tidak layak itu bersikap sewenang-wenang. Sehingga rumah menjadi tempat banyak pertengkaran dan main kasar, main pukul-pukulan. Bayangkan keluarga seperti ini, kehidupan anak-anak kayak apa? Pasti rusak, sengsara, korban. Dengarkan cerita begini ya. Miris rasanya, sedih. Dan saya memikirkan pelajaran hikmat. Kadang apa yang orang pikirkan,
untuk mendapatkan. Yang dia peroleh bukanlah kenyataan, tapi angan-angan. You see what you want to see. Kalau ada orang tuh ya, tidak mau belajar, dia kalau punya pikiran tertentu, dia tuh pokoknya itu yang dilihat. Hanya yang manis. Tidak mau yang pahit, yang real. Ya, hanya mau yang enak dan kadang di ngomongin, tidak bisa tahu. Dan dia tuh hanya membutakan diri. Karena pikirannya pokoknya mau yang enak-enak. Hati manusia itu sangat banyak hal yang perlu diproses dan dibereskan. Nah saudara, dia mendapatkan apa yang dia pikirkan, suami yang dia pikir baik, itu angan. Tapi faktanya lah, suami yang kalau dia pintar bijak, sesungguhnya dia bisa lihat potensi. Yang tidak pernah kerja keras, yang selalu dilayani, sifatnya kayak apa, tidak punya ulet, dan siapakah di dunia yang kaya tidak bisa miskin, yang miskin tidak bisa kaya. Semua bisa berubah. Ketika perubahan itu terjadi dan potensi itu besar, waktu tiba, dia harus menerima fakta yang dia tidak bisa tolak. Fakta yang tidak bisa ditolak adalah hal yang sangat menyakitkan ketika kita tidak siap. Dan orang yang hidup terus di dalam bayang-bayang angan-angan, termasuk anak dalam keluarga lah, hidup dalam angan-angan. Karena semua kerusakan anak, semua biaya anak, orang tua bungkus. Anak masuk penjara, tidak apa-apa, orang tua keluarkan. Anak sakit, keluarkan. Ada kerugian, orang tua bungkus. Happy, no problem. Coba kalau itu nggak ada. Nah disitulah dia akan mati hidup. Dan kadang orang lebih cepat sadar realita. Maka orang tua tidak boleh merusak anak dengan begitu memanjakan sampai dia mati. Maka sebagian orang yang kaya, berpendidikan sekarang sudah mulai mendidik anak mereka lebih baik. Dia melihat apa yang dia mau lihat, hanya yang bagus. Aku nanti bahagia, aku nanti enak. Tapi tidak melihat bahwa pribadi ini bagaimana. Dan hasilnya kayak apa. Cerita yang lain. Ada istri mau bersuami. Pilihannya ada banyak, lalu dia harus memilih. Bukan kaya, bukan miskin. Bukan sengaja cari miskin, tapi sengaja cari kaya. Ada yang lebih penting. Cari yang karakter. Sifat, bawaan. Wanita yang punya kualitas karakter baik, jujur. Ini perempuan mau mencari pria, ya, suami. Yang baik, jujur, kerja keras, setia, sifat-sifat yang bisa diandalkan. Banyak hal di dunia bisa banyak berubah. Tapi apa yang bisa mendasari dia tetap bisa aman ketika banyak perubahan terjadi adalah karakter, sifat bawaan. Ada yang kemudian mendapatkan suami yang walaupun tidak menjadi tambah kaya atau biasa, tapi suami yang baik. Ada yang kemudian beruntung mendapatkan suami yang kerja keras, dulu naik motor, akhirnya bisa meningkat dan bisa jadi orang kaya. Saya mau cerita mengenai orang tua. Ada orang tua ketika memilihkan suami bagi anaknya. Dia memilih bukan yang kaya. Sekarang tuh ada mode, ya lagi tren. Orang kaya punya anak kawin sama anak orang kaya. Nangkap dah, lihat dah. Supaya apa? Perusahaannya itu tambah kaya, jaringannya, ya luar biasa. Kalau kita orang kaya dengan orang kaya, orang hebat dengan orang hebat, supaya nanti nggak merosot atau apa. Ya. Tapi cerita ini cerita dulu sekali, berapa puluh tahun yang lalu. Orang kaya ini sangat kaya, sangat terkenal dan dianggap cukup bijaksana. Orang kaya juga ada yang mencela, ya. Tapi kita lihat positifnya. Dia pilihkan menantu, pilihkan suami itu anaknya. Orang yang bukan latar belakang kaya. Pernah sangat miskin. Sangat miskin. Pernah sangat miskin. Tapi berjuang. Sekolah, berjuang. Ya, lalu kerja dan lihat dipanggil. Lalu dia ajak bicara. Dan menjadi menantunya. Dan menantunya satu hari menjadi super kaya. Ya, potensi yang dia lihat. Ya. Ada juga orang tua yang mencarikan pasangan atau mendorong. Apalagi sebagai orang tua itu takut anaknya tidak laku. Jadi perawan tua. Cepet-cepet. Ya, yang penting Lego. Ya, kalau bisa
tak kasih bonus, sampai ada yang kayak gitu ya. Dan kadang ada anak yang terpaksa ngikutin. Dan ada beberapa yang saya tahu bernasib tidak baik. Karena dulu orang tua pokoknya sudah pernah aku mau tidak jadi, mau pisah. Tetap aja didorong karena khawatir anaknya tidak laku. Yang penting laku, tidak peduli bahwa nanti kemudian anaknya dipukul. Mau cerai pun susah. Ngerti nggak? Cerai aja sudah susah ya. Ya, mau cerai pun susah. Ya, coba bayangkan artinya apa. Dan ini apa yang dilihat? Tapi ketika semua udah kasep, orang tua mungkin nelongso. Kenapa dulu aku lakukan? Tapi sudah lewat. Tidak melihat dengan tepat. Melihat dengan keliru itu adalah suatu bahaya. Di dalam akhirat nanti semua akan jelas. Orang yang tidak percaya Tuhan pun, yang menolak Tuhan pun harus mengaku Yesus itu Tuhan. Setiap lidah mengaku, setiap lutut bertelut di hadapan Tuhan. Tetapi sudah terlambat. Nanti kita yang di dalam dunia berdebat orang reform sama non-reform. Gimana dengan mereka? Siapa yang menggapai Yesus? Siapa yang bersalah? Masakan mereka masuk neraka? Kita tidak usah bela-belaan. Nanti di akhirat mereka mengatakan, aku layak binasa. Hai gunung, hai bukit, jatuhlah menimpa kami. Kami ngeri. Mereka nggak pernah nyalain Tuhan. Mereka nyalain diri. Karena ciling. Fakta dibukakan. Tapi di dunia fakta seringkali tersembunyi. Keadilan banyak yang terbalik. Banyak hal membaca salah. Yang bisa lihat benar, melangkah benar, engkau diberkati. Yang melihat keliru, menilai keliru, kamu salah, cilaka. Jiwa yang rendah, jiwa yang busuk, jiwa yang tidak baik, jiwa yang duniawi seringkali mencari apa yang luarnya menarik. Dalamnya busuk, mati kau. Yang punya bijaksana dan belajar berhati-hati dengan semua yang di luar. Sehingga dia mencari esensi. Inilah orang bijak. Dia tidak mudah ditipu dan suatu saat dia akan mendapatkan berkat yang luar biasa. Waktu Yesus datang tidak semarak. Orang bisa mengajar Tuhan. Gimana jadi juru selamat. Jangan datang dengan jalan salib. Siapa yang mau ngikut? Ya. Dalam pencobaan yang coba dijelaskan oleh Dostoevsky. Dalam pencobaan, dalam drama, dalam novel Dostoevsky. Iblis mau ngajarin Tuhan. Ya. Bukan gitu caranya, seluruh dunia akan percaya. Siapa yang mau percaya? Tidak laku. Kita mesti gini, cara-caranya. Baru segera dunia akan ditaklukkan. Itu caranya. Dan kadang gereja-gereja lakukan itu. Cara-cara yang bukan menghasilkan petobat, tetapi orang yang tamak. Orang yang memperalat Tuhan. Yang ada uang, abang sayang. Tidak ada uang, ayah abang melayang. Yang waktu semua enak, ikut Tuhan. Haleluya. Waktunya tiba mereka dan dicobain. Salibkan dia. Injak-injak salib Tuhan. Ini adalah suatu hal-hal yang tidak benar. Maka berbahagialah mata yang melihat Sang Kudus sekalipun dibungkus di dalam salib dan kesederhanaan. Dan Tuhan seringkali datang kepada kita di dalam kondisi-kondisi yang terselubung. Di dalam dunia hal ini kayaknya seperti prinsip umum. Kadang kita mau mengerti jiwa orang bukan dengan memamerkan semua yang semarak, bahkan bual-bualan. Yang semarak seringkali bualan. Orang tidak punya uang, pinjam baju orang, pinjam mobil orang, pinjam harta orang. Untuk kelihatan keren, untuk menjebak orang. Kadang orang tertentu adalah justru yang kaya berselimutkan kemiskinan. Datang dengan tidak mewah. Untuk menguji calonnya. Menguji orang. Ini orang tulus tidak. Supaya dia mendapatkan orang yang benar. Demikian juga di dalam surga. Tuhan tidak datang dengan satu api penghukuman, dua dengan berkat. Dua inilah yang akan menaklukkan manusia. Siapa yang berani ngelawan? Mati. Siapa yang terima akan dapat rezeki. Seluruh dunia akan langsung terima. Tapi hati mereka tidak kembali pada Tuhan.
Waktu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Allah yang mulia, the God of glory, dia datang di kandang domba. Lahir di tempat yang bau, yang tidak ada seorang pun yang menghargai. Bethlehem tidur lelap. Ada orang Majus datang konsultasi, kami pusing, GPS-nya agak meleset-meleset, masih kurang jelas, kurang updated. Tolong, kami sudah pusing berjalan-jalan, kasih tahu. Langsung dipanggil ahli-ahli, ahli IT Alkitab. Ya, lalu dikasih penunjuk Bethlehem, itulah. Tetapi mereka tidak pernah melangkah sekalipun untuk datang. Padahal hari-hari mereka berdoa. Sedangkan orang Majuslah orang kafir. Mereka menantikan datanglah Immanuel. Mereka seperti Simeon yang mestinya mau menyambut Yesus dan menatang. Saya heran. Mereka tidak pernah melangkahkan kaki. Mereka mungkin harusnya walaupun tua, tapi mau berlari seperti Yohanes mendahului yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi ke Bethlehem. Ada sesuatu yang penting, orang itu tua dan naik kursi roda pun mau datang. Ketemu pendeta penting yang dia hormati. Ketemu Tuhan. Penantian berabad-abad. Peristiwa ini begitu langka. Tapi mereka enggak langkah sedikit pun. Heran. Herodes lebih parah. Dia bermunafik. Dia pura-pura. Dia secretly panggil. Dia bersiasat. Yang paling busuk adalah Herodes. Di tengah kegemilangan kisah Natal, kisah penuh anugerah, respon-respon yang baik daripada keluarga kudus Yusuf dan Maria. Orang Majus yang orang gembala yang mendapat anugerah dan mereka datang menyembah dalam kesederhanaan. Orang Majus yang datang jauh, tapi Herodes menjadi yang paling parah. Dia lakukan suatu tindakan pembunuhan. Semua anak dibunuh. Satu anak dicari, seluruh Bethlehem dihabisin anak. Itu dosa yang membuat dia celah yang tidak habis-habisnya. Dan ini akan dicatat di sepanjang sejarah. Bahkan waktu kita masuk surga, cerita di bumi masih akan ada. Dan dalam kekekalan nama Herodes itu rusak, habis, busuk, terkutuk. Tidak main-main dalam kita menjalani hidup. Penduduk Bethlehem tidur lelap. Hai kota sunyi Bethlehem, nyenyak kau tidurlah. Nyenyak yang tidak baik. Kalau nyenyak waktu kebakaran mati kamu. Nyenyak waktu sang raja datang, you mengabaikan dia. It's not good. Dan mereka tidak merespon. Saudara, kita akan konsentrasi kepada orang Majus supaya tidak berkepanjangan. Tapi saya mau ingatkan tentang minggu lalu ada satu cerita yang saya sampaikan. Ada orang yang sakit, mau mencari dokter termahal, terus sulit karena tantangannya berat sekali. Karena dokter ini terlalu terkenal, yang ngantri kebanyakan. Ada di tempat yang sangat jauh dan sangat mahal. Ya. Dan mereka mungkin harus terima nasib. Satu hari ada tamu yang kesasar, yang ada masalah mobilnya, cari minta makan dan air, minta atau perlu beli. Bayangkan kalau mereka itu memperlakukan dia dengan buruk, memanipulasi dia, menipu dia, menolak dia karena mereka tidak baik. Maka mereka kehilangan kesempatan. Dokter itu akan baik sama mereka. Punya uang pun belum tentu dapat dirawat. Tapi dokter ini karena relasi yang baik disambut di tempat di mana dia ada masalah, di tengah perjalanan, di tengah kayak hutan atau pedesaan begitu. Maka itu punya satu relasi kesan sehingga dia akan memperlakukan istimewa. Hati-hati dalam kita hidup. Tuhan menghantar dokter itu memberkati melalui caranya. Tuhan seringkali menghampiri kita di dalam samaran-samaran. Sebagai pengemis, sebagai orang yang membutuhkan. Dan kata Alkitab, tanpa orang sadar, orang kudus, orang saleh,
telah menjamu malaikat, telah menjamu Tuhan. Abraham telah menjamu Tuhan. Orang telah menjamu malaikat. Suatu saat ada orang, Tuhan Yesus bilang, gua mau berkunjung ke rumahmu. Wah, Tuhan Yesus mau berkunjung. Jadi dia siapkan makanan. Dia menunggu. Lalu ada yang ketuk pintu. Pengemis minta makan. Oh, ini untuk Tuhan Yesus. Jangan ganggu. Enggak usah ganggu. Ada orang lagi yang minta bantuan. Enggak. Lalu dia tunggu sampai sore. Dia protes, Tuhan kok nggak datang. Ini udah mau berganti hari nih. Tuhan ingkar janji, saya nggak ingkar janji, aku udah datang. Loh, kapan kau Tuhan datang, kau pasti sambut. Aku datang di dalam rupa yang tidak duga. Tuhan seringkali datang dalam bentuk rupa yang kita tidak sadar. Dalam rupa mamamu yang membutuhkan. Yuk lakukan untuk Tuhan. Yuk menyambut Tuhan dan lakukan itu bagi Tuhan. Dalam rupa papamu yang ada kondisi butuh. Dalam kondisi anakmu yang butuh. Dalam pasanganmu. Keluargamu, kerabatmu, saudaramu. Dan ketika you lakukan bagi Tuhan. Seringkali orang yang pintar dan kepintaran selalu mikir untung rugi. Mana yang untung, mana yang rugi. Ya, ada orang yang begitu rusak dan rendah. Untung rugi dimakan orang. Sehingga dia terkenal. Orang hati-hati sama dia. Ada orang levelnya lain. Dia lebih pintar. Dia itu manipulasi orang. Tapi caranya halus. Sampai orang gak ngerasa. Dia tuh kelihatan tuh baik. Ya, dia berbuat baik. Kelihatan halus sekali. Nah, ini nipunya itu lebih kelas tinggi. Ada orang menipu orang 1 juta langsung ketahuan. Ya, curi ayam langsung ketahuan. Ada orang bisa nipu 1 rel kereta api dengan kereta apinya tanpa ketahuan. Nah, itu lebih pinter. Ya. Ada orang yang bisa mengumpulkan uang sampai 1 triliun menipu orang. Itu hebat. Pernah nggak di Indonesia ada yang terkenal kejadian itu? Cuman lulusan Alfamart bisa mengantar orang naik haji. Kumpulkan uang sampai 1 T. Aku nggak pernah kelola uang 1 triliun. Dia lebih layak untuk menjadi profesor di apa tuh namanya di Jakarta tuh ada sekolah MBA itu. Prasetya itu loh, ya. Untuk mendidik orang-orang yang ini. Dia layak. Ya, saya belum layak. Saya nggak punya sampai kehebatan bisnis begitu. Cuman saya cara menipu sampai akhirnya ditangkap. Punya rumah, ada kolam renang, tasnya tas bermerek, ya. Tapi apa artinya semua habis semuanya. Ada orang tipunya lebih ini. Nah, lihat ini kayak orang-orang yang berpotensi pura-pura baik. Itu cara nipu. Ada sekolah nipunya. Aku bisa ngajarin, tapi aku nggak jahat. Ya, nipu lebih licin, lebih licik. Ya, korban. Cara nipu di gereja, cara nipu di tempat dunia, cara nipu di tempat rohani. Ada teknik-tekniknya. Ya, gimana seorang hamba Tuhan mesti gimana caranya menipu sampai dia sakit, sampai terbukti. Wah, setelah itu. Tapi hati tidak tulus. Ada yang lebih parah. Ada yang lebih halus. Tapi kita mau bicara apa yang lurus. Karena waktunya tiba, tidak mungkin orang selalu benar. Karena Tuhan ketika datang, dia pasti keliru. Maka orang paling bijaksana adalah tulus menolong berbuat baik, bukan karena untung rugi. Nah, itulah yang akan membuat dia ketemu Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang, siapa yang menyambut? Kelihatan. Kau datang dengan semarak, dengan pengumuman, dengan tawaran, dengan ancaman. Semua akan kumpul. Tapi hati tidak ada. Tapi dia datang dalam satu kerendahan. Nubuat sudah ada. Bintang ada. Yang hati tidak benar, pasti tidak benar. Ya. Yang hati baik, kesulitan pun tidak menghalangi. Di gereja juga kita akan mendapati orang demikian. Siapa yang punya hati, siapa yang tidak punya hati. Yang tulus sama tidak tulus. Apa untungnya bagi mereka yang tulus? Banyak rugi. Tapi Tuhan yang memberkati. Dan berkat mereka melampaui apa yang dapat diberikan oleh dunia. Tangan Tuhan lebih besar. Berkat Tuhan lebih sejati.
keuntungan yang kita peroleh kadang membusuk seperti mana. Ambil kebanyakan membusuk. Tapi apa yang Tuhan berikan adalah berkat yang sungguh-sungguh. Orang Majus datang. Apa artinya? Saya sebenarnya mau khotbah yang lain. Tapi hati saya terus tertarik sama orang Majus. Terus kepikir, saya kagum sama orang Majus. Orang Majus ini siapa? Ada yang menduga mereka itu dari Persia. Ada yang menduga dari India. Ada yang menduga dari Tiongkok. Di mana kesimpulan yang paling mantap, paling clear, tak jelas. Tidak ada konklusi. Ya. Kemungkinan mungkin dari Persia, Babylon, dari timur. Tapi kita nggak perlu terlalu mempermasalahkan. Apa yang membuat mereka datang? Karena ada bintang yang istimewa. Seorang bapak gereja bernama Origenes. Origenes dari Alexandria, abad ke-2 dan ke-3. Ya, abad ke-3 ya. Bercerita. Ya, ini semacam legenda ya. Yang kebenarannya kita nggak usah terlalu mempermasalahkan. Ini bukan dari Alkitab, tapi dari cerita Bapak Origenes ini, itu bahwa orang-orang Majus ini suatu hari mendapati tahu-tahu kekuatan magis mereka itu hilang. Mereka itu jadi kehilangan kekuatan dan mereka merasakan sesuatu yang besar yang membuat mereka itu tunduk dan kalah. Lalu itu membuat mereka itu harus menyelidiki, ada apa ini? Kenapa ini? Lalu kemudian mereka mempelajari kitab-kitab. Bayangkan ya, di zaman dahulu kitab-kitab itu begitu berharga, kitab-kitab itu dipelihara begitu mahal. Lalu mereka mempelajari dan menemukan di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-24 ayat 17, bintang yang muncul dari negeri Israel, dari Yehuda. Lalu kemudian mereka dituntun oleh bintang. Berapa lama? Herodes bertanya, lalu kemudian kapan bintang itu muncul? Anak 2 tahun ke bawah. Saya tidak tahu, Alkitab tidak tahu. Apakah sebulan, seminggu, setahun, berapa bulan? Mereka dalam pencarian. Alkitab tidak terlalu menegaskan. Lalu mereka mencari. Aku berpikir tidak mungkin itu mudah. Mereka mesti mencari, mereka mesti menemukan, mereka memikirkan, mengkalkulasi, mereka berjalan, mereka menempuh bahaya, berjalan tanpa jelas, tanpa GPS, tanpa petunjuk. Mencari-cari. Apa yang membuat mereka datang? Liburan, sudah lama saya nggak ajak anak-anak untuk liburan. Lalu kemudian ke sini. Waduh, kalau tinggal di hotel ternyata dulu orang tua anak cuma nyempil. Kayak yang ginian kan nggak bayar loh. Nyempil. Kalau anak udah remaja, mesti 2 kamar atau kamar yang ada 4 orang. Ternyata mahal sekali. Kesimpulannya kami kayaknya tinggal di Surabaya. Ya, mereka harus bersabar untuk tidak ini pesawat lagi masa demikian. Perjalanan kadang itu makan biaya yang sangat besar. Nanti kadang harus tambah asuransi supaya segala macam. Bayangkan orang-orang cendekiawan yang nggak tahu usia berapa harus menempuh perjalanan. Apa yang menarik mereka? Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Maka saya mendapati bahwa mereka adalah pencari kebenaran. Pencari sesuatu yang besar. Mereka punya sesuatu hati yang benar. Ada orang cuma mencari untung, cari untung. Tapi mereka adalah orang yang ada sesuatu yang besar. Mereka melihat dalam diri Yesus sesuatu yang besar. Kalau orang tidak mempunyai hal ini, saudara, mereka cari Tuhan Yesus hanya untuk kemanfaatan yang dangkal. Dan suatu saat akan meninggalkan Tuhan, akan menjual Tuhan, akan kelakuan tidak baik. Kita perlu sampai menemukan sesuatu yang begitu mulia yang untuknya kita dapat berkata seperti orang-orang hebat dunia, something to live for, yang layak kita mati untuk itu, hidup untuk itu, berjuang untuk itu. Apapun kita kejar, apapun kita kehilangan, yang penting tidak boleh kehilangan itu. Karena begitu berharga. Sudahkah engkau menemukan? Kalau tidak kita hanya ikut-ikutan Kristen. Padahal ikut Tuhan itu tidak mudah. Tuhan mengatakan, you mau ikut aku, you kalau ikut aku, you tidak lebih mengasihi aku lebih daripada papamu, papa mamamu, pasanganmu, anakmu, hartamu, you tidak layak bagi saya. Kalimat itu sudah akan menyingkirkan banyak orang. Kita semua tidak layak.
Kenapa sampai kita mau ikut Tuhan? Karena kita menemukan bahwa segala sesuatu tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Seluruh dunia tidak bisa dibandingkan dengan Yesus. Apa gunanya aku hidup kalau aku menderita? Thy loving kindness is more than my life. Seorang Daud, seorang raja, satu hari berkata, tak ada gunanya aku punya tahta. Tak ada gunanya aku hidup kalau hidupku adalah kutuk. Aku dikejar anakku mau dibunuh. Anak yang aku besarkan, yang aku sayangi. Sekarang mau kejar aku seperti anjing, seperti pemburu. Betapa susahnya aku. Air mataku jadi makananku. Hidup ketika semua enak, kita anggap semua kecil. Tuhan itu tidak ada artinya aku kaya, aku punya segala, aku bahagia. Tapi ketika Tuhan cabut, tarik anugerahnya, hidup setiap nafas adalah derita, kekosongan. Anda butuh obat bius. Anda butuh alat pembunuh. Anda terlalu sakit dan Anda ingin mati pun lebih baik. Nah, waktu itu lagi baru mengerti berapa nilai Tuhan. Hidup yang terlalu nyaman di masa sekarang, hampir jarang ada yang mati kelaparan. Kita bahkan mati karena nek makan. Kebanyakan makan. Ya, kondisinya berbeda. Ya. Maka kita kadang tidak memahami seberapa nilai Tuhan. Bahagialah orang yang pernah nangis, susah, kosong, sampai menemukan dunia tidak bisa memuaskan aku. Kecuali Tuhan. Itulah titik engkau dekat sama anugerah. Kalau tidak, engkau sebagai anak di dalam keluarga kaya, semuanya punya. Dan jiwamu hancur. You gak pernah mengerti nilai daripada Tuhan. Sampai engkau mengatakan, Tuhan segala-galanya. Dan waktu kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, you mendapatkan segala-galanya. Saya waktu masih SMA, saya makan tawa. Saya suka tawa, jarang di sini ada tawa. I like tawa. Ya, tawa. Ya, bukan tawa-tawaan. Tawa yang masih di dalam tong lalu diambil halus-halus itu tuh. Banyak tawa-tawaan yang ketawaan saja saya. Ya, saya makan tawa. Saya masih ingat anak SMA berapa puluh tahun yang lalu. Saya makan di sana, ketemu sama seorang, duduk makan tawa, seorang pelaut penjelajah. Saya ingat apa yang dia katakan. Pengalaman itu seperti 0000. Tapi 00 ini kalau ada satu di depan, kaya. Tapi 0000 ini kalau tidak ada satunya, nol. Bagi saya, kita nggak bicara agama. Pelaut, seorang yang saya nggak tahu dia itu ras suku apa aku nggak tahu. Aku hanya berkesan duduk di satu kedai. Di masa aku kecil, masih SMA, seorang yang aku tidak kenal, duduk satu tempat, makan tawa, dan dia bicara tentang 000. Dan saya sebagai orang Kristen mengatakan, kalau you tidak punya Yesus Kristus, hidup pun 000. You punya kekayaan, you punya jabatan, you punya prestasi, satu saat 000. Dan saya ingat ada orang kaya yang dalam kamarnya, konglomerat menangis. Manusia dalam dosa mencari masalah. Punya istri cantik, punya harta banyak, sengsara. Bayangkan orang kaya yang bisa membeli ranch. Saya nggak mau sebut nama artis-artis yang membeli ranch. Memberi lahan yang luas. Saya kaget tuh, Pak Prabowo itu tanahnya banyak sekali. Ribuan hektar. Ya. Dia cerita, ya, dia yang cerita. Ketika Raja Charles III yang sekarang ini untuk perlindungan satwa apa namanya elephant, gajah perulaan diminta 10.000, dia bilang enggak, kecewa orang, gua kasih 20. Wah, orang tepuk tangan, dilaporkanlah kepada raja, dikasih surat sama Prabowo lihat, baca, aku dapat surat dari Raja Charles. Thank you, diapresiasi kali ya, 20.000 hektar. Kalau nggak salah ya 20.000 ya. Lalu dikasih tahu 90.000 hektar. Wah, keren. Kaya, dia banyak lahan. Ada orang yang bisa membeli ranch, membangun dengan bagus. Aku pernah ke villa orang kaya. Villa orang kaya itu
mahal. Asri luar biasa. Ya. Tetapi saudara, satu saat dia bangkrut. Banyak orang kaya, super kaya, bangkrut. Kalau dalam hidup kita punya banyak, tapi ada lubang, bocor. Habislah, bukan hanya uang habis, badan habis, hidup habis, keluarga terkutuk. Dalam hidup kita butuh Tuhan. Orang ini adalah orang cerdik pandai. Mungkin orang agama, mungkin orang filsuf, mungkin orang-orang semacam kasdim, orang-orang yang belajar hikmat. Dan mereka mau mencari sesuatu, pergi jauh, dimanapun sampai ke ujung bumi. Dia mesti mencari. Manusia itu kadang ada sesuatu yang hal penting, ilmuwan mencari. Thomas Alva Edison terus menelusuri sampai dia mendapatkan idenya kejadian lampu. Terang, lampu. Dia terus mencari. Ada sesuatu yang dalam hati orang-orang yang hidup. Tergelitik, terbakar, terbangun, dan mengejar. Sebelum mendapatkan, mereka nggak pernah puas. Setiap orang beda. Ada yang mengejar kesenangan, remeh. Ada yang mengejar suatu hikmat, kebenaran, keselamatan. Saya kalau belum menemukan Yesus, saya mungkin akan kejar keselamatan. Cari dalam agama. Ada orang yang belajar agama ini terus gunda gulana, pencarian. Apakah kita memiliki pencarian ini atau sudah menemukan? Dan dalam pencarian kita telah menemukan nilai tertinggi dan nilai adalah Yesus. Sampai suatu hari engkau mengatakan, Yesus lebih berharga dari nyawaku. Yesus lebih berharga dari sehatku. Yesus lebih berharga daripada namaku. Yesus lebih berharga daripada orang yang paling saya sayangi. Dan saya mengatakan, Yesus lebih berharga. Dan kalau ada sesuatu yang terjadi pada semua yang saya paling hargai, saya harus tetap kuat. Kalau tidak, yang paling kau sayang masalah, kamu maki-maki Tuhan. Yang paling kamu sayang itu apa? Anak, suami, istri, harta, kesehatan, kamu akan maki-maki Tuhan. You belum ketemu Tuhan. Pencarian yang membuat dia jauh-jauh datang. Lalu saudara, Tuhan menampakkan satu bintang. Bintang terang, bintang mulia. Itu artinya Tuhan mau menyatakan kemuliaannya dan melalui pencarian orang Majus mau memuliakan Tuhan. Bahwa ada sesuatu yang lebih besar daripada orang Majus. Ada sesuatu yang lebih berharga. Injil datang bukan sesuatu yang kecil. Tapi Tuhan datang juga dalam ketersembunyian, dalam satu rahasia, dalam selubung salib kesederhanaan yang manusia tidak suka, tidak hargai. Tetapi sesungguhnya itu mulia. Dan perlu ada orang yang dengan sikap hati yang benar, mereka melihat. Dan itulah teladan kita. Teladan kita bukanlah imam-imam kepala, ahli Taurat, Herodes, semua yang cari untung, lost man di Bethlehem. Tapi orang yang agung, jiwa yang mencari Tuhan. Dan kemudian kita menemukan orang Majus tidak lebih penting daripada Tuhan. Yang kebenarannya membuat orang Majus datang. Sudahkah engkau menemukan itu? Lalu kita memiliki jiwa seperti orang Majus mencari. Dan waktu kita mencari dan menemukan, dunia melihat bukan cuma urusan kita. Ada yang besar. Ada yang lebih besar daripada orang Kristen. Daripada kita-kita. Orang-orang yang begitu dimuliakan. Karena kita mencari Tuhan akan dimuliakan. Kita akan menjadi benar. Dan waktu mereka kagum sama kita, mereka melihat kekaguman pada Tuhan. Injil, Yesus itu. Orang Majus memuliakan Tuhan. Orang Majus tak penting, namanya gak disebut, dari manapun tak disebut. Tapi orang hebat yang datang mencari. Ada sesuatu yang besar, yaitu bahwa Tuhan telah datang. Injil itu telah tiba. Dan Yesus Kristuslah lahir. Dan ini adalah yang paling penting. Dan seluruh dunia harus datang. Dan yang ketiga, yang terakhir. Mereka datang. Apa yang mereka lakukan? Orang pergi kemanapun, pikir untung rugi. Kita hitung untung rugi. Ya. Kita selalu hitung untung rugi. Itu salah satu, kadang itu adalah wajar. Tapi tidak wajar menjadi tak baik. Kalau semua itu egois. Orang tua juga untung rugi. Tapi untung ruginya itu kadang itu berbeda. Kadang punya nilai berbeda. Orang tua seringkali untung ruginya lah banyak merugi. Tapi untungnya lah kasih. Orang-orang baik itu ada untung ruginya.
Kita berbuat baik bukan bodoh. Orang berbuat baik yang bodoh, aku khawatir. Setelah suatu hari tersiksa, dia akan marah-marah. Saya takut sama orang bodoh. Saya benci sama orang bodoh. Karena ada orang ngalah-ngalah, saudara, dia tersiksa, dia maki-maki Tuhan. Setelah dia bodoh-bodoh, ditipu orang ngalah-ngalah, ditipu orang, dia sengsara, dia mengatakan, Tuhan Yesus tak baik. Urusannya sama orang, bukan sama Tuhan. Iya yang bodoh kok. Aku tidak senang sama orang bodoh. Orang bodoh itu berbahaya. Karena mereka itu sering salah. Tapi ada orang yang ketika berbuat baik, rugi. Bukan orang bodoh, orang cerdas. Orang tua itu rugi, mereka itu cerdas. Ada orang berbuat baik karena mengerti bahwa apa yang mereka beri, ada sesuatu yang mereka dapat. Dan yang mereka dapat bukan yang mereka dapat. Mereka just berbuat baik. Mereka lakukan apa yang benar, yang tidak bisa dibalas. Ada orang berbuat baik itu dibalas. Ada orang berbuat baik yang tidak bisa dibalas. Dan yang bisa membalas cuma Tuhan. Dan suatu saat orang yang paling kaya, paling limpah adalah yang diberi balasan oleh Tuhan. Yang Tuhan berkati. Siapakah yang mau kita paling berkati? Tadi yang memberikan sharing. 2 anak. 1 yang kalau apa-apa, this mine, all mine. Yang 1 share dengan saudara. Kasih yang mana? Dari Anda semua 100%, 99,1 lah, memberi lowongan bagi yang agak aneh. Ya, yaitu 99,1. Kasih pada anak yang baik. Tuhan di surga melihat siapa yang tulus. Bahkan ada yang kadang itu, ada cerita di Tiongkok ada satu anak. Diberikan buah Tiongkok itu apa ya? Yang bentuknya apa, saya lupa namanya. Di waktu dia kasih kepada saudaranya. Lalu papanya nanya, kok you kasih kepada kokomu yang besar-besar? Ya karena koko badannya besar, aku kecil. Jadi aku kasih ke koko yang besar. Terus kemudian ada adiknya. Nah, tapi kok adikmu you kasih yang besar? Kan adikmu badannya lebih kecil, kamu lebih besar. Ya, adik masih kecil, dia butuh yang lebih besar. Gak apa-apa aku yang kecil. Ngerti saudara? Logikanya itu berbeda. Orang ini bernama Kongro. Yang satu saat menjadi orang besar, pejabat penting. Orang hebat di masa 3 kerajaan. Cuman sayang, dia dibunuh oleh Cao Cao. Tapi waktu anak saya yang pertama masih kecil, aku baca cerita itu, saya terkesan. Orang itu kadang punya sifat luar biasa. Dan pantas waktu besarnya itu jadi orang besar. Dan kita menjadi kagum. Tuhan di surga itu firman Tuhan, mata Tuhan menjelajah siapa yang punya hati yang mencari Tuhan. Yang tulus Tuhan mencari orang demikian untuk melimpahkan berkat kepadanya. Tuhan itu sangat kaya. Tuhan sedang mencari orang yang paling tulus. Yang tidak mementingkan diri. Yang sungguh-sungguh mengutamakan Tuhan, memuliakan Tuhan. Yang bersedia bagi Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan berkat. Saya bersyukur bahwa saya pernah melihat di dalam hidup saya. Ada orang yang sangat baik. Tidak selalu banyak orang baik. Ada orang baik, ada banyak keterbatasan. Tapi Pak Stephen Tong adalah saya lihat orang yang ada banyak anugerah Tuhan. Ya, sangat diberkati. Pendeta satu ini sangat diberkati. Saya jarang menemukan orang sangat diberkati. Dan Pak Tong berani mengatakan, Tuhan sayang saya. Dia berani mengatakan, dan saya merasa iya. Orang ini mendapat banyak talenta. Dia bisa membeli barang-barang antik dengan harga murah. Dia bisa mendapatkan banyak orang yang mendukung. Di tangannya Tuhan mempercayakan banyak hal-hal yang sangat hebat. Orang kaya aja tidak tentu seperti dia. Ada anugerah. Ini tidak bisa dicari. Ada orang jauh lebih pintar, lebih jenius. Ada yang pintar itu gagal. Rendah, gila. Tapi ada orang sangat diberkati. Itu yang kita cari. Berkat dari mana? Dari Tuhan. Dan mari kita menyiapkan hati. Orang Majus datang. Mereka dapat apa? Pulang bawa apa? Give. They come to give. They come to worship. They come to kneel. Tapi itulah orang yang paling berbahagia. Kalau anakmu selalu minta-minta, kalau sudah umur 40 tahun, masih minta-minta, tunggu kapan papa mama mati, biar warisan bisa diturunkan. Kamu nangis darah. Tapi ketika anakmu semacam
Jangan kasih, aku yang kasih. Oh Cynthia, mama angpaunya 10.000 aja. Yang penting tanda aja, yang penting hongpaunya. Isinya nggak usah, saya kasih papa mama segede-gedenya. Anak sudah besar. Ada anak tuh menyatakan cinta. Orang tua akan melihat anak mana yang anak baik. Orang hanya mementingkan apa yang dia peroleh. Tapi ada yang bijaksana mementingkan hati yang memberi, hati yang melakukan. Kita harus mempunyai bijaksana. Dan orang Majus ini datang dan memberikan emas, kemenyan, dan mur bagi sang raja, sang imam, dan dia yang akan mati. Ada beberapa orang yang memberi kepada Tuhan dan itu adalah teladan teragung. Orang berdosa yang dihina mengurapi Yesus dengan minyak. Memikul hinaan dan cibiran orang, mau ditendang, mau diusir. Tapi dia rela demi Yesus. Kita mencatat. Yang dekat Yesus mau disalibkan, Maria memberikan minyak narwastu sampai dikritik murid-murid. Untuk apa pemborosan ini? Tuhan membela. Jangan halangi dia. Dia melakukan sesuatu yang penting untuk penguburanku. Yang untung siapa? Yang untung adalah Maria. Ada keuntungan di dalam tidak untung. Ada keuntungan di dalam tidak dapat apa-apa. Ada matematik rohani yang you harus belajar. Kalau tidak, you bukan teman saya. You bukan murid saya. Ada matematik rohani. Saya selalu mengajarkan tentang tangan Tuhan lebih besar, tangan manusia lebih kecil. Jangan merebut apa yang you bisa rebut, nanti busuk. Tapi kalau Tuhan memberi, pemberiannya limpah, sempurna, sejati, langgeng, abadi, berkat. Dan kita tidak akan kekurangan semuanya itu. Natal telah tiba. Saya nggak tahu, saya mau khotbah yang lain, berkenan dengan baptisan. Tapi orang Majus ini terus di hati saya. Saya ada semacam perasaan luar biasa. Sampai saat ini pun saya merasa khotbah saya mau keluarkan, belum semuanya bisa keluar. Hati saya lebih banyak daripada apa yang saya bisa sampaikan. Ya, dan saya sudah mau berhenti. Tapi saya kagum. Orang misterius, tak jelas, tak mudah. Orang hebat, datang, tak jelas. Orang selalu datang kalau ada untung. Orang ini datang untuk memberi persembahan. Tuhan paling berkenan. You datang ke gereja untuk dapat apa? Gak usah pikirkan. You akan dapat apa yang Tuhan beri. Bukan apa yang you nyari, you rampas, you ambil. Tapi yang Tuhan memberi adalah yang terbaik. Tuhan memberikan dirinya, kasihnya, keselamatannya. Pertanyaan bagi kita adalah bukan, Tuhan, what I get? Tuhan, aku ikut Engkau, tinggalkan segala sesuatu, apa yang kami dapatkan. Kita nggak akan pernah dirugikan Tuhan. Yang perlu kita pertanyakan adalah bukan apa yang saya dapat dari Tuhan. Kita perlu bertanya untuk bersyukur, tapi kita bertanya, Tuhan, apa yang dapat aku berikan? Ya. Ketika orang Majus datang, mereka membawa persembahan. Apa yang kita akan persembahkan, di Bethlehem juru selamat dilahirkan. Orang Majus dan gembala datang menyembah. Ku mau persembahkan hatiku. Ada seorang janda, saya sering menyebut dia. Waktu suami meninggal, anak masih banyak. Sebagian orang masih muda ingin kawin, ingin hidup enak, marah-marah. Setelah ikut Tuhan kok susah. Tapi dia mempersembahkan. Tuhan, aku akan mengabdi, mendidik anak. Apa yang dia dapat? Janda cuma bisa kerja keras. Makan susah. Apa yang dia dapat? Dia nggak mikir apa yang saya dapat. Give, serve, glorify God. Anak besar, susah payah, membesarkan. Kemudian menghasilkan anak-anak yang jadi pendeta 5 orang. Gede-gede, besar-besar. Ibu ini sangat diberkati. Akan menjadi bagian dari sejarah perempuan-perempuan paling dimuliakan. Yuk kepingin pun tidak tentu bisa. Karena itu bukan dengan angan-angan. Itu dengan dedikasi dan air mata.
mempersembahkan. Tweet. Anda yang hari ini dibaptis, mau ngapain? Setelah itu gimana? Saya nggak akan nuntut Anda. Yuk jawab pada Tuhan. Kita yang sekian lama ikut Tuhan, bagaimana kita ikut Tuhan? Yuk tahu nggak berapa banyak berkat Tuhan sediakan untuk kita. Yang kita, karena kita bandel, hati kita tidak benar, Tuhan tahan. Tak mau kasih. Tuhan kasih ke orang lain. Rugi kita. Mari kita menjadi orang yang menjadi beruntung dan diberkati Tuhan. Mari kita masuk di dalam